Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah statistik yang akan memaparkan materi tentang menganalisis metode dan distribusi sampling. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama dari Gina Indah Lestari, berikutnya Yuniar Octavia, selanjutnya ada Mesya Haifa Fauzia, dan Dimas Asofari Sambas, serta dosen pengampu mata kuliah statistik Ibu Rona Tumiur Maulis Karolin Simorangkir, SEMM. Pada slide pertama, di sini ada pengertian sampling. Sampling adalah proses pemilihan sejumlah elemen dari suatu populasi untuk membentuk sebuah sampel. Proses ini bertujuan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan hasil dari sampel yang diambil. Berikutnya ada jenis-jenis metode sampling. Yang pertama ada sampling acak sederhana atau sample random sampling. Yang kedua sampling stratifikasi atau stratified sampling. Yang ketiga sampling sistematis atau systematic sampling. Dan terakhir ada sampling cluster atau cluster sampling. Konsep distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik sampel seperti rata-rata atau proporsi yang diperoleh dari berbagai sampel acak dengan ukuran tertentu. Distribusi ini menggunakan dasar dalam inferensi statistik. Selanjutnya terdapat teorema limit tengah atau central limit theorem atau CLT. Teorema ini menyatakan bahwa distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, terlepas dari distribusi populasi awal, asalkan ukuran sampel cukup besar. CLT memberikan dasar kuat untuk membuat estimasi dan uji hipotesis. Berikutnya hubungan antara ukuran sampel dan distribusi sampling. Sampel besar. Distribusi sampling cenderung lebih sempit, menunjukkan varians yang kecil dan estimasi yang lebih presisi. Sampel kecil. Distribusi sampling lebih lebar, meningkatkan resiko bias dan ketidakpastian dalam inferensi. Contoh kasusnya yaitu dalam penelitian kepuasan pelanggan, jika ukuran sampel adalah 30, distribusi rata-rata mungkin lebih lebar dibandingkan dengan ukuran sampel 100. Hal ini berarti ukuran sampel yang lebih besar memberikan hasil yang lebih stabil dan representatif. Selanjutnya, fungsi distribusi sampling. Distribusi sampling digunakan untuk menghitung interval kepercayaan dan melakukan uji hipotesis yang merupakan komponen penting dalam analisis data. Aplikasi nyatanya yaitu dalam survei pendapat publik. Penggunaan sampling stratifikasi memastikan bahwa berbagai kelompok sosial mewakili dengan baik. Distribusi sampling dari hasil survei kemudian digunakan untuk memperkirakan pendapat seluruh populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya terdapat kesimpulan sementara. Metode sampling dan distribusi sampling merupakan elemen fundamental dalam penelitian statistik. Pemilihan metode yang sesuai dengan karakteristik populasi serta pemahaman tentang distribusi sampling membantu meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Teorema limit tengah menjadi dasar kuat dalam memahami distribusi sampling dan penerapannya dalam berbagai konteks penelitian. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan retail ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan mereka. Perusahaan memiliki 10.000 pelanggan aktif, tetapi tidak mungkin mewawancarai seluruh populasi tersebut karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode sampling untuk mengumpulkan data dan kemudian menganalisis distribusi sampling dari rata-rata kepuasan pelanggan. Memilih metode sampling. Setelah mempertimbangkan karakteristik populasi, perusahaan memutuskan untuk menggunakan sampling stratifikasi pelanggan dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Strata 1 usia 18-25 tahun, strata 2 usia 26-35 tahun, strata 3 usia 30-50 tahun, strata 4 usia di atas 50 tahun. Setiap strata akan diambil sampel acak sederhana sebanyak 100 orang. Dengan demikian total sampelnya yaitu 400 orang. Alasan pemilihan stratifikasi memastikan bahwa setiap kelompok usia terwakili, mengingat perilaku dan preferensi pelanggan dapat berbeda antar kelompok. Metode ini membantu meminimalkan bias dan menghasilkan sampel yang lebih representatif.
Pengumpulan data. Perusahaan mengirimkan survei online kepada 400 pelanggan yang terpilih. Survei berisi pernyataan tentang tingkat kepuasan pelanggan dengan skala Likert 1-5, sangat tidak puas hingga sangat puas. Analisis distribusi sampling. Setelah data dikumpulkan, rata-rata kepuasan pelanggan dari masing-masing strata dihitung sebagai berikut. Selanjutnya, perusahaan menghitung rata-rata keseluruhan dari sampel yaitu 4,075. Distribusi sampelnya. Untuk memahami bagaimana rata-rata sampel mencerminkan rata-rata populasi, perusahaan melakukan simulasi distribusi sampling, mengambil 1000 sampel acak dari 400 pelanggan secara berulang atau bootstrapping. Berikutnya menganalisis distribusi rata-rata dari sampel tersebut. Selanjutnya, hasil distribusi sampling menunjukkan bahwa sebagian besar rata-rata sampel berada di sekitar 4,07 dengan bentuk distribusi mendekati normal sesuai dengan teorema limit tengah atau CLT. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Akurasi estimasi. Distribusi sampling yang dihasilkan mendekati normal menunjukkan rata sampel sebesar 4,75 yang merupakan estimasi yang valid untuk rata-rata populasi. Pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil ini, perusahaan menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan secara umum tinggi, namun perhatian khusus dapat diberikan kepada strata dengan rata-rata lebih rendah untuk meningkatkan kualitas layanan. Pelajaran dari kasus ini, metode sampling yang tepat. Penggunaan sampling stratifikasi memastikan semua kelompok usia terwakili sehingga mengurangi bias dalam hasil. Distribusi sampling. Menganalisis distribusi sampling membantu perusahaan memahami variasi dalam estimasi dan memberikan layanan yang lebih besar terhadap hasil yang diperoleh. Inferensi statistik. Dengan distribusi sampling yang mendekati normal, perusahaan dapat membuat generalisasi yang lebih akurat tentang populasi secara keseluruhan. Kesimpulannya yaitu metode sampling. Keberhasilan dalam mengambil sampel yang berkualitas dan representatif sangat tergantung pada pemilihan metode sampling yang tepat. Setiap metode sampling, mulai dari acak sederhana, sistematis stratifikasi hingga klaster, memiliki keunikan dan kegunaan tersendiri yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Khususnya, metode sampling stratifikasi menunjukkan efektivitas yang tinggi karena mampu memastikan keterwakilan yang baik dari setiap kelompok dalam populasi sehingga menghasilkan data yang lebih representatif dan dapat diandalkan untuk menganalisis lebih lanjut. Distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan konsep fundamental dalam statistik yang kemungkinan peneliti untuk membuat estimasi yang akurat tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Teorema limit tengah atau CLT ini menjelaskan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampel cukup besar, terlepas dari distribusi populasi awal. Menggunakan distribusi normal untuk inferensi statistik seperti estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, terdapat hubungan antara ukuran sampel dan distribusi sampling. Ukuran sampel yang lebih besar menghasilkan distribusi sampling yang lebih sempit, yang menunjukkan estimasi yang lebih presisi dan lebih sedikit variasi. Sebaliknya, ukuran sampel yang lebih kecil dapat menyebabkan distribusi yang lebih besar dan meningkatkan ketidakpastian dalam estimasi. Penerapan dalam penelitian praktis. Metode sampling dan distribusi sampling yang tepat sangat berperan dalam meningkatkan validitas hasil penelitian. Penggunaan sampling stratifikasi dalam studi kasus kepuasan pelanggan membuktikan efektivitasnya dalam memperoleh hasil yang lebih representatif. Sementara distribusi sampling membantu dalam memperkirakan rata-rata populasi dengan lebih akurat. Sarannya yaitu pemilihan metode sampling. Peneliti disarankan untuk memilih metode sampling yang sesuai dengan karakteristik populasi yang diteliti. Dalam populasi yang heterogen, metode sampling stratifikasi dapat digunakan untuk memastikan representasi yang adil dan dari semua kelompok yang ada. Untuk populasi yang lebih homogen, sampling acak sederhana bisa menjadi pilihan yang lebih efisien. Penggunaan ukuran sampel yang tepat. Ukuran sampel yang lebih besar akan memberikan distribusi sampling yang lebih stabil dan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk mempertimbangkan ukuran sampel yang cukup besar untuk meningkatkan presisi estimasi parameter. Selanjutnya, pentingnya penggunaan distribusi sampling dalam inferensi statistik. Memahami distribusi sampling sangat penting dalam penelitian untuk membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang populasi berdasarkan sampel. Peneliti sebaliknya memanfaatkan teorema limit tengah untuk
menguatkan bahwa distribusi sampling dapat digunakan untuk inferensi statistik, terutama dalam uji hipotesis dan estimasi parameter. Evaluasi hasil sampling secara berkelanjutan. Peneliti disarankan untuk selalu mengevaluasi kualitas sampel yang diambil dan distribusi sampling yang dihasilkan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak terdistorsi oleh masalah sampling atau kesalahan statistik lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.